Halo semuanya, saya Ulaningsih Twiori, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama, data. Apa itu data? Data adalah merupakan sekumpulan informasi. Data yang diperoleh namun belum diproses lebih lanjut dapat menjadi fakta atau tanggapan. Data merupakan representasi fakta pada dunia nyata yang berupa angka, grafik tabel, gambar, lambang, kata, huruf, dan juga simbol. Berikutnya, komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan. Atau bisa dikatakan komputer ini adalah suatu alat elektronik yang dapat memproses input data dengan logika pemrograman untuk menghasilkan output berupa informasi. Kata komputer ini berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung dan dalam bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung juga. Lalu di sini saya memiliki beberapa pengertian dasar komputer dari beberapa ahli yang saya ambil. Yang pertama, menurut American Standard Institute, komputer pada dasarnya merupakan suatu pemroses data atau data prosesor yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika tanpa campur tangan dari manusia untuk mengoperasikannya selama pemrosesan. Yang kedua, menurut Arif Susanto. Menurut Arif Susanto, komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Yang ketiga, menurut Robert H. Blismer. Menurut Robert, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Lalu yang keempat, menurut Gordon B. Davis. Menurut Gordon B. Davis, komputer adalah merupakan suatu tipe khusus dari alat penghitung uang yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Yang kelima, menurut Elias M. Awad, komputer adalah suatu alat hitung yang memiliki kegunaan dan juga fungsi untuk memproses data yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk data, baik secara data digital maupun secara analog. Lalu yang keenam, menurut Larry Long dan Nancy Long, komputer adalah sebuah alat hitung elektronik yang mampu menginterpretasikan dan juga melaksanakan perintah program untuk input, output, perhitungan, dan operasi-operasi logik. Lalu yang ketujuh, menurut John J. Longkutoy. Menurut John, komputer adalah suatu alat atau mesin pemecah persoalan atau sebuah mesin dan alat pengolah data yang mana dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan dan juga berguna bagi usernya atau penggunanya. Dan yang kedelapan, menurut Donald H. Sanders, komputer merupakan suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau di storage program. Berikutnya, di dalam komputer ini terdapat beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah brainware atau user. Brainware mengacu pada user yaitu manusia yang menggunakan dan juga mengoperasikan komputer. Di antaranya ada sistem analis. Sistem analis ini adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, bisnis, atau perusahaan. Lalu ada programmer, yaitu seseorang yang membuat dan bertugas untuk menyiapkan program yang dibutuhkan untuk sistem komputer yang akan dirancang. Programmer harus mempunyai kemampuan untuk menguasai salah satu atau lebih bahasa program
pemrograman seperti bahasa C, C++, Java, Python, Ruby, dan lain-lain. Lalu ada administrator, yaitu seorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Lalu yang terakhir ada operator, yaitu seorang pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah dibuat. Lalu untuk elemen kedua ada hardware atau perangkat keras. Hardware ini merupakan sekumpulan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik dan secara nyata bisa dilihat dan dipegang. Di antaranya di sini saya memiliki contoh, ada prosesor, hard disk, keyboard, mouse, dan monitor. Lalu untuk elemen yang terakhir yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini mengacu pada sebuah sistem yang dapat membantu menjalankan sebuah fungsi dari masing-masing hardware komputer serta membantu usernya atau penggunanya dalam menjalankan sebuah komputer. Di antaranya ada program language seperti Java, C++, C, Python, HTML, dan ada application program yaitu seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Movie Maker. Lalu yang terakhir ada operating system seperti Windows, Linux, dan Mac. Lalu komputer ini pastinya ada memiliki manfaat. Manfaat pertama dapat menjadi sumber informasi, lalu dapat melakukan koneksi terhadap jaringan internet, lalu membantu mempermudah pekerjaan seperti melakukan pengetikan dokumen, pencatatan data, dan sebagainya. Lalu komputer ini juga bisa menjadi wadah untuk terhubung dengan pengguna yang jauh. Lalu ada komputer ini membantu menyediakan hiburan bagi usernya dan manfaat-manfaat komputer lainnya. Kemudian kita masuk pada teknologi informasi. Apa sih hubungan komputer dengan teknologi informasi? Di sini saya akan menjelaskan lebih dulu tentang teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi atau komunikasi. Lalu William dan Sawyer pada tahun 2003 menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah teknologi penggabungan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dengan demikian, apabila dikaitkan, maka teknologi informasi komputer ini adalah rekayasa manusia yang sangat berperan terhadap proses dalam penyampaian dan atau penyebaran informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengirim informasi tersebut dapat lebih cepat dan lebih luas dalam penyampaian dan atau penyebaran informasi. Misalkan dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lebih dalam lagi. Sehingga dengan demikian, ketika data atau informasi telah dikumpulkan, maka akan diproses atau diolah oleh teknologi komputer dan akan menghasilkan output yang berguna dan bermanfaat bagi usernya atau penggunanya. Lalu, teknik informatika ini merupakan ilmu yang secara khusus menangani permasalahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses-proses logika untuk memproses output berupa informasi bagi penggunanya. Lalu kita masuk pada hidup tanpa komputer. Pastinya dalam era globalisasi saat ini, kata hidup tanpa komputer pasti kita akan menjawab tidak bisa. Karena apa? Karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk kita mencari informasi-informasi penting dengan hanya duduk berdiam di rumah saja. Apa yang terjadi jika kita hidup tanpa komputer? Yang pertama, kita tidak bisa menyusun dan menulis surat, proposal, laporan, dan lain-lain serapi hasil dari aplikasi komputer pengolah kata. Lalu kita tidak bisa menghitung dengan cepat dan
dan otomatis layaknya aplikasi komputer pengolah angka. Lalu kita tidak bisa mengubah warna-warna gambar dengan sesuka hati layaknya menggunakan aplikasi pada komputer pengolah foto. Lalu kita tidak bisa mengkreasikan materi-materi dengan ditambah desain dan animasi layaknya menggunakan aplikasi komputer pengolah materi presentasi. Lalu kita masuk pada mesin proses informasi yang mana adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat UPP pada komputer. CPU ini juga bisa dikatakan sebagai otak dari komputer. Lalu CPU berfungsi sebagai kalkulator, namun perbedaan antara CPU dan kalkulator ini di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesannya dibandingkan dengan kalkulator biasa. Sedangkan fungsi utama dari CPU adalah melakukan berbagai operasi termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik, keyboard, pemindai, tuas kontrol, dan maupun tetikus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara proses CPU. Yang pertama, pengguna atau user memasukkan data melalui perangkat keras input seperti keyboard ke dalam CPU. Lalu data diambil lalu diproses untuk menjadi suatu informasi yang akan dihasilkannya output yang ditampilkan di monitor penggunanya. Lalu kita masuk pada sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1882 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yaitu Charles Babbage. Awalnya ia bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Difference Engine Zero. Lalu pada revolusi komputer pada generasi pertama, komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1973 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan Colossus untuk memecahkan kode rahasia Nazi. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Lalu pada generasi kedua, ditemukannya transistor yang sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Ukurannya pun menjadi lebih kecil karena ditemukannya pengembangan memori inti magnetik. Lalu pada generasi ketiga, ada Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. Komponennya menggunakan IC yang mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Ukurannya pun menjadi lebih kecil, berbentuk sebuah chip tunggal yang disebut sebagai semikonduktor. Lalu pada generasi keempat, diciptakannya chip Intel 4004 pada tahun 1971 yang membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Namun kini, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection atau disingkat EFI dilengkapi dengan mikroprosesor. Lalu pada generasi kelima ini, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia menggunakan masukan visual dan kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Lalu kita masuk pada klasifikasi komputer.
Ada beberapa klasifikasi komputer. Yang pertama berdasarkan data yang diolah. Berdasarkan data yang diolah, yang pertama ada komputer analog. Komputer ini digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan data yang tidak berbentuk angka. Lalu ada komputer digital, yang mana data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa digital. Lalu yang terakhir ada komputer hibrid, yaitu komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk mengolah dan sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Lalu klasifikasi kedua berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada special purpose computer, yaitu komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Yang kedua ada general purpose komputer, yaitu komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya atau penggunanya. Lalu ada komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama adalah small scale computer, yaitu komputer dengan skala yang kecil. Lalu ada medium scale computer, yaitu komputer skala menengah. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunaannya pada dalam terminal. Lalu ada large scale computer, yaitu komputer skala besar. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada akses tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Lalu ada komputer berdasarkan spesifikasinya. Yang pertama ada microcontroller, yaitu memiliki semua peralatan pokok sebagai sebuah komputer dalam suatu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah pemroses atau prosesor memori, input dan output. Lalu ada microcompute, yaitu komputer ini khususnya digunakan untuk single user. Biasanya disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi, personal komputer atau yang biasa disingkat dengan PC. Lalu ada engineering workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaan. Lalu ada mini komputer, yaitu komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau biasa disebut multi-user pada saat bersamaan dan timeshare. Timeshare ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pengguna sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai atau pengguna. Lalu ada mainframe. Pada tahap awal mulanya era komputerisasi, mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada saat itu. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Lalu ada superkomputer, yaitu pada komputer ini aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada komputer berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada tower atau menara. CPU komputer ini yang biasanya diletakkan di bawah atau di samping meja karena ukurannya yang relatif besar. Lalu ada desktop atau meja. CPU komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, tetapi biasanya diletakkan di atas meja. Lalu ada portable atau mudah dibawa. CPU komputer ini ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja sehingga dapat dibawa kemana-mana. Lalu ada notebook atau buku catatan. CPU komputer yang ukurannya sebesar buku catatan saja, yang dimana sekarang banyak dipakai pelajar, pengajar, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Lalu ada subnotebook, CPU komputer yang ukurannya ada di antara notebook dan laptop. Lalu kita masuk pada internet.
Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket dalam istilah aslinya Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, Internet Working adalah cara atau prosesnya untuk menghubungkan rangkaian internet berupa penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu kita masuk pada sejarah internet. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikan NSNFET atau National Science Foundation Network yang menggantikan peran dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya INTER-NIC untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi pada saat itu. Lalu kita masuk pada perkembangan internet. Pastinya dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu menjangkau wilayah yang lebih luas. Lalu perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena didukung oleh banyak teknologi terbaru yang lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan. Mulai dari 2G, 3G, 4G hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Perkembangan internet dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Lalu internet sendiri pastinya memiliki manfaat, yaitu manfaat positif dan memiliki dampak yang negatif. Yang pertama, untuk manfaat positifnya mempermudah pekerjaan, lalu membantu sarana pendidikan khususnya pada pandemi saat ini kita bisa terhubung melalui Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Lalu memudahkan terhubung dengan pengguna internet yang jauh dan dimanfaatkan untuk mencari hiburan melalui YouTube dan media sosial lainnya, dan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan dan manfaat positif lainnya. Untuk dampak negatifnya ini dapat
terjadinya pencurian atau pengaksesan akun atau informasi orang lain yang sekarang bisa kita kenal dengan hack atau hacker, lalu menjadi tempat penyebaran hoaks dan bisa terjadi masalah kesehatan seperti insomnia, kesehatan mata, dan lain-lain. Kemudian berkurangnya interaksi sosial, radiasi, dan dampak negatif lainnya. Sekian penjelasan tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi dari saya. Terima kasih.